Masalahnya adalah yang disampaikan kepada FAO itu adalah tutupan hutan Indonesia. Putusan MK tahun 2012 yaitu MK 45 tahun 2012 kata dan atau tadi itu dihapus, dibuang. Hutan kita berfungsi menyerap karbon, menyerap CO2, mengeluarkan O2 the whole year around. Yes, ya, Pak, ya? Exactly. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa yang mungkin tertarik akan podcast ini. Podcast ini adalah podcast yang ke-14 dari Responsible Palm Oil Initiative yang sengaja kami buat ini sebagai suatu diskusi, suatu pelajaran bagi mereka-mereka yang tertarik kepada masalah-masalah persawitan terkait pada sustainability, pada greenhouse gas emission, kepada emisi dan lain-lain. Nah, podcast kali ini kami lebih banyak akan membahas masalah-masalah yang terkait akan peraturan baru yang dikeluarkan oleh EU terkait kepada greenhouse gas emission, juga kepada climate change. Nah, podcast ini sebetulnya akan kami arahkan lebih banyak membahas masalah kehutanan karena EUDR, EU Regulation on Deforestation and Forest Degradation, sebetulnya adalah pengganti dari Timber Regulation yang pada saat ini tidak begitu berjalan efektif karena dari 15 negara yang ditawarkan oleh Eropa untuk menerapkan EU Timber Regulation, hanya Indonesia saja yang menerapkan. Dan EU Timber Regulation yang diterapkan oleh Indonesia ini ternyata tidak efektif dan kemudian EU ingin menerapkan ke semua negara dengan merubah EU Timber Regulation menjadi EU Deforestation Regulation. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hari ini saya kedatangan tamu Bapak Dr. Petrus Gunarso. Beliau ini berpengalaman banyak di dalam bidang kehutanan dan kami juga bekerja sama dalam penyelesaian masalah EU RED 3 atau IRED 2 atau kita kenal sebagai EU biodiesel, dan itu sudah dimenangkan oleh Indonesia. Dan kami lama sering berdiskusi masalah-masalah kehutanan. Saya berikan waktu kepada Pak Petrus untuk mengenalkan diri. Silakan, Pak. Baik, selamat sore semuanya. Senang karena pada sore hari ini kami diundang oleh Ibu Rusdiana untuk hadir di dalam podcast pada sore hari ini. Nama saya Petrus Gunarso. Saya lebih dikenal dengan peran sebagai pengamat lingkungan. Walaupun sebenarnya saya juga bekerja di berbagai bidang, bahkan dari mulai nuklir sampai dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan, kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, masalah sagu, masalah sawit dan sebagainya. Masalah gambut. Dan juga masalah gambut. Jadi background saya adalah konservasi. Saya mendapat pendidikan dari Gajah Mada, kemudian memperdalam masalah wildlife management di Michigan State University di Amerika. Kemudian saya melihat bahwa masalahnya bukan di hutan, masalahnya bukan di wildlife, tetapi masalahnya justru di manusia. Ya. Oleh karena itu saya mengambil S3-nya lebih ke masalah pedesaan. Jadi saya mengambil S3 di University of Queensland di Australia, di Brisbane, Australia, dengan topik Natural and Rural System Management. Jadi lebih ke pengelolaan pedesaan. Itu kira-kira Bu, untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Petrus. Kita selama ini memang banyak sekali mendiskusikan masalah-masalah yang terkait kepada kehutanan, emisi, climate change, Pak ya.
kemudian juga biodiversity, kemudian juga kita membahas juga mengenai public moral yang sangat terkenal itu dalam negosiasi kita terakhir. Tetapi kali ini saya melihat bahwa EUDR, jadi EU Deforestation Regulation ini lebih banyak mengarah kepada illegal logging. Jadi kalau banyak teman-teman yang melihatnya kepada masalah-masalah yang lain, masalah traceability, masalah poligon, saya rasa itu bukan masalahnya. Nah, bukan hidden agenda, tapi agenda yang ada di balik dari EUDR ini sebetulnya adalah illegal logging. Nah, seperti kita ketahui, Indonesia ini kan mempunyai definisi hutan yang berbeda ya Pak ya, dengan EU. Banyak negara di dunia ini menggunakan definisi FAO, tetapi kita tetap menggunakan definisi kita sendiri, walaupun diskusi kita selama kita negosiasi EU-RED 2, kehutanan juga mengatakan kadang-kadang mereka menggunakan definisi FAO. Nah, karena di dalam EUDR sebetulnya ketentuan-ketentuan dalam negeri dalam pelaksanaan due diligence itu juga ditoleransi oleh Eropa. Dihargai juga sebenarnya ya. Ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kalau kita sekarang dinilai oleh Eropa mengenai deforestasi kita menggunakan definisi FAO, terus bagaimana? Apakah kita harus membuat remapping sesuai definisi FAO? Karena definisi kita sekarang tidak match dengan definisi FAO. Gimana pendapat Bapak? Kalau mengenai definisi hutan yang digunakan di Indonesia tentunya adalah definisi hutan yang ada di Undang-Undang 41 tahun 99, yaitu definisi mengenai kehutanan dan kawasan hutan. Tetapi karena Ibu menanyakan definisi menurut FAO, sebenarnya memang ada definisi menurut FAO, definisi menurut United Nations, definisi menurut CBD, definisi menurut siapa saja. Banyak sekali definisi itu. Nah, yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah karena isunya adalah isu global, perubahan iklim, di situ yang dimanfaatkan adalah informasi dari, kalau saya mengistilahkan, BPS-nya dunia. BPS-nya dunia agriculture dan kehutanan itu namanya FAO. Nah, Indonesia setiap tahun melaporkan ke FAO. Masalahnya adalah yang disampaikan kepada FAO itu adalah tutupan hutan Indonesia. Tidak melihat apakah itu kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Ini sumber masalah yang pertama. Jadi kalau Indonesia ini, kemarin saya juga baru saja dari Instiper, Bu, itu ada diskusi mengenai luas wilayah Indonesia. Saya tidak tahu menurut Ibu yang mana, ada angka 181 juta hektar, ada angka 191 juta hektar. Kalau saya sih memahaminya mungkin benar dua-duanya. 181 itu yang gambar di peta 2 dimensi. Yang 191 mungkin termasuk gunung-gunung yang permukaannya dihitung sebagai 3 dimensi. Nah, dari situ saja, Bu, sampai hari ini saya tidak tahu lembaga mana yang harus menyatakan bahwa ya yang benar itu 181 atau 191 atau dua-duanya benar. Dari situ sudah ada selisih 10 juta hektar yang bisa menjadi dispute. 10 juta itu luas sekali loh, Bu. Tetapi ini sering menjadi dispute tergantung siapa yang melihat dan tergantung data dari mana. Ibu bisa bayangkan kalau flat, kemudian peta Indonesia diukur pakai plano dihitung ukurannya, mungkin ketemuan 181 juta. Tetapi kalau dengan permukaan, ada gunung, ada lembah, itu dihitung permukaannya, mungkin yang benar 191. Mungkin juga gunung tidak semua berhutan, Pak.
Memang, tetapi maksud saya permukaan, karena yang dilihat ya, itu adalah permukaannya gitu. Nah, di situ yang dilaporkan ke FAO setiap tahun itu adalah tutupan permukaan lahan di Indonesia. Setiap tahun dilaporkan. Nah, tapi dari melaporkan ke KLHK tuh. yang melaporkan ke KLHK. Mhm. Anehnya pertanian sebagai agriculture tidak lapor, malah Iya. yang melaporkan kehutanan. Satu yang menarik dari laporan itu adalah tidak masuknya sawit ke dalam laporan. Ya selalu sawit itu kan kita pengalaman bahwa sawit itu kan tidak pernah masuk ke dalam laporan. Nah, kita disebutnya bingung, ya. adalah kebun campuran, di mana terdiri dari kebun karet rakyat, kebun kakao, kebun kopi, kebun sawit, dan seterusnya digabung jadi satu. Padahal apabila ini dilakukan dari dulu, sawit juga dimasukkan sebagai sebuah komoditas penting, itu sebenarnya akan sangat membantu. Karena bisa dilihat apakah sawit tadi di dalam kawasan atau tidak. Nah, tapi karena yang dilihat adalah permukaan penutupan kawasan, penutupan lahan Indonesia, ini yang kemudian sering menjadi keliru bagi mereka yang tidak memahami apakah ini kawasan hutan atau tidak. Ini yang sumber kebingungan yang pertama. Nah, sebenarnya kawasan hutan itu sendiri definisinya kan berbeda kan, Pak? Betul, ya. Jadi kalau kita menganggap salah satu hutan itu adalah bush itu apa bahasa Indonesianya? Semak belukar. Semak belukar, ya. Ya, kalau kita kan semak belukar bukan hutan, Pak. Ya. Tapi mereka karena definisi mereka tinggi, pohon 5 meter dengan kanopi 10-15%, kadang-kadang 30%, betul. Maka si bushes ini juga menjadi hutan. Betul. Kalau di pasal 1 Undang-Undang 41, Bu, yang disebut hutan ini saya baca supaya nggak keliru. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, ini repot sekali, Bu, karena itu definisinya sangat kualitatif. Sangat kualitatif. Coba kita bandingkan dengan definisi FAO. Di FAO, definisi FAO itu lebih jelas. Lebih kuantitatif, ya. Land with tree crown cover, artinya tanah, lahan dengan penutupan pohon, ya. Or equivalent stocking level of more than 10%. Jadi 10% saja dari wilayah segini nih, 10% ditutupi tanaman, itu sudah hutan. Ya. Belum dengan lagi luasan minimumnya 0,5 hektar. Jadi kalau ada ini 0,5 hektar, di situ ada 10% tanaman. Ya kan? Dengan tinggi 5 meter. Kalau dia mencapai maturity, jadi sedikit tapi terus kemudian kalau mature dia 5 meter. Kita banyak sekali, Bu, yang 5 meter walaupun jenisnya segala macam, ya. Itu adalah hutan. Nah, kalau definisi itu diterapkan di Indonesia, mungkin hampir 85% Indonesia kan itu hutan. Hitungan hutan kita dengan hitungan hutan dia akan berbeda. Sangat berbeda, persis. Nah, di sana juga didefinisikan bahwa apabila pohon itu nantinya akan menjadi tingginya 5 meter atau lebih, kemudian kanopinya sekian, walaupun dia masih kecil itu sudah disebut hutan. Betul, ya. Jadi kan, nah, tetapi di Indonesia, kalau Ibu tadi menanyakan masalah legal dan tidak legal tadi, kemudian kita harus lari ke apa yang disebut kawasan hutan. Nah, kalau kawasan hutan ini menurut undang-undang yang sama tahun 99, Undang-Undang 41 tahun 99, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, ditunjuk dan atau. Kalau begitu itu lebih bicara kawasan lindung dong. Tetapi, Bu, di dalam putusan MK tahun
2012 yaitu MK 45 tahun 2012, kata dan atau tadi itu dihapus, dibuang. Jadi kalimat kawasan hutan tadi menjadi begini, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, untuk menjadi hutan tetap harus melalui 4 tahapan. Tahapan itu adalah tahapan penunjukan, kemudian tahapan pengukuran, kemudian pemetaan, kemudian baru penetapan. Nah, 4 langkah ini harus diambil. Nah, pada saat pemetaan, salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah seperti juga kalau Ibu punya lahan, ini membuat peta, Ibu kan harus bicara dengan tetangga. Ya kan? Tetangga harus ada konsen. Nah, ini yang sebagian besar di kawasan hutan kita itu belum komplit di dalam melakukan penataan kawasan. Berarti Pak, kalau saya lihatnya penetapan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, sebetulnya itu kan terkait kepada FPIC kan Pak ya? Betul, betul. Nah, kita sendiri tidak menerapkan FPIC walaupun kita sudah sebetulnya sudah menandatangani ya. Kita sudah menandatangani FPIC. Padahal FPIC itu merupakan syarat, salah satu syarat yang ditentukan di dalam due diligence. Di dalam penetapan kawasan juga begitu. Jadi sebenarnya Kementerian Kehutanan atau sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu harus mendapatkan konsen dari kiri kanan hutan tadi pada saat melakukan penetapan kawasan hutan. Kemudian kawasan hutan itu baru boleh disebut kawasan hutan tetap. Nah, yang sekarang terjadi itu belum tetap, tapi banyak pelepasan. Nah, ini yang aneh. Nah, terus bagaimana kaitannya kepada hutan adat kalau begitu? Sama. Nah, hutan adat di dalam undang-undang tadi itu adalah wilayah yang di luar hutan negara sebenarnya. Yaitu wilayah hutan adat sendiri. Tapi hutan adat sendiri nggak clear juga Pak. Ya, karena syaratnya adalah mereka harus masih menjadi kehidupan sehari-hari mereka dan ya masih mempraktekkan adatnya. Ya, dia mempraktekkan adatnya dan sekaligus juga diakui oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah di Indonesia ini yang mengakui hutan masyarakat adat tadi nggak banyak juga. Karena prosesnya harus ada persetujuan DPRD. Iya, karena saya dulu pernah bertanya kepada si Gubernur Kalimantan, siapa Pak Anu dulu itu Pak, yang terkenal tuh? Pak Awang Faruk atau yang di Kaltim? Yang Kaltim itu? Kaltim Pak Awang Faruk. Bukan yang Pak Awang, bukan Kaltim, Kalteng ya? Oh Kalteng, Pak Teras Narang. Pak Teras Narang. Ya. Saya bilang kenapa Bapak tidak melaporkan hutan adat yang ada di Kalimantan Tengah itu, saya bilang. Kan sebetulnya suku-suku adatnya sudah jelas. Cuman dia bilang saya tidak bisa melakukan itu Bu, karena suku-suku adatnya sudah menikah satu adat yang lain dengan dia sudah campur. Sehingga kalau saya katakan ini punya suku adat A, ini suku adat B, maka nanti dia berantem. Jadi memang hambatannya juga cukup banyak gitu. Tetapi di dalam penerapan IUDR ini kan sudah jelas bahwa hutan itu tidak boleh dilakukan deforestasi ataupun degradasi. Maka deforestasi yang dimaksud EU tadi adalah perubahan tutupan hutan, atau perubahan kawasan hutan. Ini penting. Nah, karena ini selama Indonesia tidak mempertahankan bahwa kita by definition oleh FAO tadi itu mungkin 85% wilayah Indonesia ini karena di tropika, hijau royo-royo, beda dengan Afrika, beda dengan Arab Saudi, ya kan? Itu hampir seluruhnya, bahkan di depan Bu Ros ini juga hutan berarti gitu kan? Iya. Karena setengah hektar saja kalau ada tanamannya, pohon bisa sampai 5 meter itu hutan. Nah, karena kita melaporkan tiap tahun itu tutupan hutan Indonesia,
ini yang kemudian dipantau terus secara satelit oleh kawan-kawan internasional mengenai tutupannya yang berubah. Jadi walaupun itu memang alokasinya itu untuk dam, untuk jalan tol, untuk ini, ya tetap dianggap deforestasi. Iya, itu yang jadi ruwet. Jadi betul. Kenapa itu? Karena ini kan sebetulnya sudah ada joint task force ya. Betul. Saya tidak melihat joint task force ini mendiskusikan masalah ini. Ya. Karena kalau kita harus menerapkan ketentuan UDR ini berbasis ketentuan FAO, maka itu jadinya jadi lain kan Pak? Betul. Masalah deforestasinya jadi lain, jadi malah banyak deforestasi daripada yang kita pikirkan sekarang ini. Betul, ya. Nah, itu yang sebenarnya harus dipertahankan oleh kawan-kawan di kehutanan terutama, itu adalah bahwa yang kita laporkan sebagai deforestasi itu adalah yang di kawasan hutan. Karena apa? Karena justru kalau hal itu sudah dijawab dengan moratorium di hutan alam primer seluas 66 juta hektar. Luar biasa besar, Bu, 66 juta hektar. Oh, 66 juta hektar dari 90 juta hektar yang ada? Dari 120. 120 ya. Iya. Nah, tapi kalau kita hitungnya secara Eropa mungkin lebih. Secara FAO mungkin lebih ya Pak ya? Bisa. Jauh lebih. Nah, wilayah yang disebut sebagai wilayah berhutan yang dilaporkan ke FAO tadi, yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk penggunaan lain, artinya yang di luar kawasan, ini bisa jadi memang masih berhutan, tetapi kalau ada orang membuka wilayah itu sudah dianggap deforestasi. Iya, dan itu juga, yang membuat repot. Memang. Juga di dalam ketentuan UDR ini, agroforestry itu sudah forest degradasi. Betul. Nah itu yang kedua Bu. Jadi tadi ada deforestasi, ada forest degradation. Nah degradasi itu kalau catatan saya yang disebut degradasi itu adalah grade menurut biodiversity-nya. Jadi grade tertinggi adalah hutan alam. Nah itu definisinya siapa? Karena di sini definisinya beda Pak. Nah justru makanya ini kaitannya mau dengan apa ini? Kaitannya dengan biodiversity atau kaitannya dengan perubahan iklim. Kalau dengan perubahan iklim harusnya adalah carbon stock-nya yang diukur. Kalau mengenai biodiversity di situ adalah diversity-nya. Maka hutan alam, kemudian hutan tanaman itu walaupun padat stoknya tinggi, tetapi biodiversity-nya rendah. Ya. Nah, kemudian kalau agricultural land itu walaupun diversity-nya banyak, termasuk sawit misalnya gitu ya, itu tetap dianggapnya itu grade yang paling rendah. Jadi kalau grade-nya dari tinggi ke menengah itu sudah degradation. Menengah ke rendah itu juga. Tapi grade itu apakah ditentukan oleh jenis biodiversity-nya ataukah? Pertanyaannya makanya yang dia maksud di EUDR sebagai degradation tadi, apakah berbasis biodiversity atau berbasis carbon stock? Nggak ada yang menjelaskan juga dan nggak ada yang bertahan. Nggak ada yang bertanya juga Pak. Iya. Kalau pengertian saya, hitungan mereka adalah karena mereka basisnya hilangnya hutan itu akan hilangnya carbon sink. Betul. Ya. Hilangnya carbon sink berarti hilangnya carbon stock kan Pak ya? Iya, betul. Kalau itu basisnya adalah carbon stock sebetulnya. Betul. Ya. Tapi di dalam kalimat selanjutnya bahwa hilangnya hutan, hilang juga biodiversity. Itu yang kita pertanyakan di dalam URED 2 kan Pak? Ya. Apa kaitannya hilangnya hutan dengan hilangnya biodiversity kan Pak? Betul. Ya. Itulah karena genderangnya adalah genderangnya pihak mereka. Iya. Bukan kita sebagai orang sebagai pemilik hutan tropika yang diversity-nya tinggi, pertumbuhannya tinggi, punya sinar matahari yang sepanjang tahun. Ini kan beda sekali, sehingga sebenarnya tidak semua aturan yang berlaku untuk negara temperate itu berlaku untuk kita. Tapi seolah-olah apa yang ada di sana dipaksakan untuk makanya kita kan pernah itu, saya juga pada waktu kita negosiasi kan saya pernah mengatakan bahwa hutan kredit kita berfungsi menyerap karbon, menyerap
CO2, mengeluarkan O2 the whole year round. Yes, Ya, Pak ya? exactly. Ya. Nah, hutan mereka 1 Hanya tahun 4 itu bulan. 4 bulan Iya, saja. ada yang bahkan hanya 3 bulan. Iya, kenapa itu ya tidak kita bawa sebagai masalah, Ya. gitu ya? Betul. Setuju saya. Ya. Jadi ya hanya yang saya bingungkan itu mereka mentoleransi semua aturan itu kan dia sebutkan aturan-aturan yang mereka toleransikan ya. Tetapi saya katakan bahwa permasalahan kita bahwa FPIC kita itu tidak sama sekali dengan FPIC kan Pak. Betul. Karena ketentuan BPN itu sudah keluar sebelum FPIC. Ya, betul. Ya. Dan BPN tidak mau merubah ketentuan FPIC dan di situ keberatannya tidak melibatkan orang ketiga. Itu yang membuat sekarang ada istilah kalau teman-teman kehutanan mengatakan ada sawit 3,4 juta di dalam kawasan hutan. Sedangkan kalau teman-teman sawit mengatakan itu hutannya yang merambah ke sawit. Jadi tergantung mana yang memulai kan atau mana yang mulai duluan gitu ya. Seperti yang di Sumatera Utara itu sudah HGU, sudah bahkan sudah regenerasi yang kedua, ketiga, tiba-tiba jadi kawasan hutan. Iya, nah yang seperti ini kan nggak sama nggak dengan tepat, itu gitu. Tesonilo kan Pak. Ya. Tesonilo kan orang sudah bukan merambah sih, orang sudah buka sawit sampai dekat Taman Nasional kan Pak. Tapi Taman Nasional ujung-ujung diperluas. Ya. Nah orang-orang ini dianggap salah semua kan. Betul. Penyelesaian waktu itu setelah penunjukan harusnya kan apakah ya seperti kalau sekarang dilewati jalan tol kan harus ada ganti untung, bukan ganti puntung kan gitu. Itu yang lupa tidak dikerjakan dan kemudian itu terakumulasi begitu banyak sehingga ya sekarang yang terjadi konflik antara lembaga. Padahal sesuatu yang sudah tumbuh, kemudian sudah berbuah, sudah menghasilkan, kenapa didiamkan bertahun-tahun? Iya, itu setelah jadi berbuah baru dipertanyakan. Nah ini juga sesuatu yang menurut hemat kami perlu pemikiran. Nah sebenarnya saya punya solusi sebenarnya mengenai itu. Waktu pemerintah mengeluarkan apa yang disebut perhutanan sosial seluas 12,7. Sebenarnya kalau yang 3,4 ini itu memanfaatkan wilayah yang akan ditunjuk perhutanan sosial. Atau peta perhutanan sosial itu diambil dari wilayah-wilayah yang sudah dikuasai tadi oleh masyarakat. Selesai Bu. 3,4 dari 12,7 masih sisa banyak. Iya. Justru sekarang perhutanan sosial banyak petanya itu justru malah pada wilayah yang masih ada hutannya. Ini kan salah malah. Atau yang di Jawa malah justru hutannya tinggal sedikit juga dibagi-bagi kepada masyarakat. Ya kalau ada pendanaan untuk nanam pohon, it's fine. Tapi karena enggak ya akhirnya ditebang, ditanami dengan jagung, ditanami tebu dan lain-lain. Sekarang Pak ya, kalau kita bawa masalah kehutanan ini kepada 6 komoditi itu ya Pak ya. Ya, manajemen juga. Ya, sekarang karet itu 95% sampai 96% Pak ya. Itu sebetulnya ditanamnya kan di hutan Pak. Ya yang ada kebun mengkali luasnya kecil-kecil, tapi pada umumnya karet itu kan tumbuh di antara tanaman hutan. Karena itu kan sebetulnya ini hutan, nanti mungkin di dalam hutan itu ada 100 pohon karet umpamanya. Itu kan yang nyadap kan bukan satu petani. Banyak petani. Dan itu apakah karet di situ dikategorikan sebagai tanaman hutan atau di luar tanaman hutan? Kalau dia di luar tanaman hutan berarti pohonnya harus dihitung.